Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat kan? Insya Allah sehat ya Ustaz ya. Oke, semoga teman-teman sehat, siap berolahraga, tetap menjaga kesehatannya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama Ustaz Adit dalam pelajaran PJOK. Nah, hari ini kita akan melanjut materi kita yang kemarin, yaitu masih tentang gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, ini dia. Masih tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, tapi hari ini kita akan fokus pada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama mendeskripsikan variasi gerak dasar, lompat, dan lempar teman-teman. Yang kedua mempraktekkan variasi gerak dasar, lompat, dan lempar. Oke, itu dia materi kita hari ini. Yuk, yang sudah siap untuk belajar, silahkan ambil bukunya, ambil catatannya, siap-siap menyimak pembelajaran kita hari ini. Oke, yuk kita lanjut pembelajaran kita hari ini di gerak dasar jalan, lompat, dan lempar. Mohon maaf, untuk variasi gerak dasar, lempar, dan lompat itu akan kita mulai pada hari ini. Yang pertama dulu yaitu variasi gerak dasar, lompat, dan loncat teman-teman. Variasi gerak dasar, lompat, dan loncat. Nah, tentu teman-teman sering mendengar kata-kata ini ya, lompat dan loncat. Kira-kira apa ya bedanya? Kira-kira apa nih beda lompat dan loncat? Ada yang tahu? Nah, Ustadz perlihatkan video berikut. Silakan dianalisis apa perbedaan dari lompat dan loncat. Saksikan video berikut ini. Sudah tahu ya apa beda lompat dan loncat? Iya, perbedaannya adalah kalau lompat itu adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki teman-teman. Jadi kalau kita mendorong tubuh kita dengan satu kaki itu namanya lompat. Nah, berbeda dengan loncat. Loncat itu kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Nah, itu dia perbedaannya teman-teman ya. Semoga sekarang teman-teman sudah tahu nih apa beda lompat dan loncat. Oke, yang kita lanjut. Variasi yang pertama dari gerak dasar, lompat, dan loncat ini adalah yang pertama adalah lompat tali teman-teman. Nah, pernah main lompat tali ya? Iya, ini dia seperti ini ya. Nah, bisa bersama teman ataupun bisa dilakukan sendiri. Lompat tali merupakan salah satu permainan tradisional untuk melatih ketangkasan. Permainan ini menggunakan tali karet yang dirangkai atau skipping rope. Nah, lompat tali dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Jika lompat tali dilakukan sendiri, kamu dapat memegang ujung tali. Ayunkan tali ke depan melalui kepala dan kaki sambil meloncatinya. Oke, silakan dilakukan di rumah jika punya perlengkapannya ya teman-teman ya. Dan ingat selalu berhati-hati. Oke. Itu yang variasi yang pertama yaitu lompat tali. Variasi yang kedua adalah loncat kotak teman-teman. Loncat kotak. Nah, bagaimana cara melakukannya? Silakan saksikan gambar berikut ini. Nah, sudah paham teman-teman bagaimana cara melakukannya? Kita ulangi sekali lagi ya. Oke, paham cara melakukannya? Ya, itu dia loncat ya. Ingat, loncat itu menggunakan dua kaki ya. Oke, variasi yang ketiga adalah loncat ke atas. Loncat ke atas ya teman-teman. Bagaimana cara melakukannya? Sama seperti tadi, tapi ini tidak ada kotaknya ya.
Nah, itu meloncat ke arah atas setinggi mungkin ya teman-teman, didorong dengan menggunakan kedua kaki. Oke. Sikap awal dari loncat ke atas ini adalah berdiri dengan posisi tegak, tekuk kedua kaki untuk menolak tubuh ke atas. Tolak tubuh ke atas menggunakan kedua kaki, diikuti ayunan lengan ke depan. Gerakan ini membuat tubuhmu melenting ke atas, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Kedua lengan diluruskan ke depan untuk keseimbangan badan. Oke? Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu lompat raih. Nah, lompat raih ini dilakukan teman-teman untuk meraih sesuatu yang ada di atas. Nah, bisa menggunakan bola yang antum gantung, ataupun misalnya ada pohon di rumah, antum berusaha untuk menggapai daun pohon tersebut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yuk, lihat gambar berikut ini. Oke, paham? Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Nah, bisa dilakukan di rumah. Siapkan sebuah bola yang digantung agak tinggi, atau bisa daun-daunan tadi. Posisi awal, lakukan lari cepat dan pandangan ke depan. Saat mendekati papan tolak, bersiap melakukan tolakan. Lakukan tolakan dengan satu kaki. Gunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakannya. Ayunkan lengan ke depan saat badan melayang di udara. Kaki dijulurkan ke depan untuk bersiap mendarat. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki. Lutut agak ditekukkan dan diikuti ayunan lengan ke depan. Lakukan kegiatan ini secara disiplin dan percaya diri. Teruslah berlatih agar kamu terampil. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh yang bisa antum lihat dari video berikut ini. Baik, variasi selanjutnya adalah lompat jauh. Ya, lompat jauh ini adalah salah satu olahraga atletik, teman-teman. Olahraga atletik itu adalah olahraga yang mengkombinasikan, yang menggabungkan antara lari, loncat, dan lompat. Ya, nah olahraga atletik ini banyak cabangnya, teman-teman. Ada lari jauh, lari 1 kilo, lari cepat, lari pelan, jalan cepat, lompat jauh, lompat roket, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali cabangnya. Salah satu adalah lompat jauh. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yuk kita lihat. Oke, itu dia cara melakukan lompat jauh. Nah, teman-teman, ternyata lompat jauh itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, teman-teman. Apa saja langkahnya? Yuk kita saksikan langkahnya berikut ini. Nah, ada 4 langkah yang harus diperhatikan dalam lompat jauh. Yang pertama, awalan. Posisi awalan kita ketika kita ingin bersiap melakukannya, kemudian kita berlari. Yang kedua, tolakan. Tolakan ini kita buat garis tempat titik kita melompat. Jangan sampai melewati papan tolakan ini, oke? Dan ketika kita melompat itu di tolakan ini, kita menggunakan satu kaki, dan itu adalah kaki yang terkuat ya teman-teman. Boleh kaki kanan atau boleh kaki kiri. Kira-kira kaki terkuat teman-teman itu kaki yang mana? Nah, yang ketiga, di udara. Nah, seperti itu. Itu usahakan ketika kita di udara, posisi lutut kita berusaha mendekati dada kita. Oke. Nah, yang keempat yaitu mendarat. Mendarat, usahakan mendarat itu menggunakan kedua kaki dengan posisi tangan ke depan. Nah, itu biasanya lompat jauh ini
tempat mendaratnya menggunakan pasir agar tidak terjadi cedera, teman-teman. Pasir yang lembut ya. Nah, kalau di rumah teman-teman tidak ada pasir, teman-teman bisa menggunakan rumput atau lapangan yang ada rumputnya gitu ya, agar terhindar dari cedera atau terluka. Oke, bisa dipahami ya. Ada 4 tadi ya: awalan, tolakan, di udara, dan mendarat. Berdiri tegak lurus. 2. Salah satu kaki berada di depan. 3. Pandangan mata ke depan menghadap lintasan lompatan. Kemudian lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya sampai pada papan tolakan tanpa merubah langkah kaki tolakan. Cara melakukan tolakan adalah pada saat hendak melakukan tolakan menggunakan kaki terkuat, boleh kaki kanan maupun kaki kiri. Yang terpenting, tolakan dilakukan tepat di atas papan tolakan. 1. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan. 2. Mendarat menggunakan dua kaki bersamaan, dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan gerakan mengeper agar tidak terjadi cedera pada otot atau persendian. Selanjutnya yang kedua, kita masuk variasi yang kedua, yaitu variasi gerak dasar lempar, teman-teman. Nah, kita kali ini yang pertama adalah lempar roket, teman-teman. Nah, ini juga merupakan salah satu cabang atletik ya. Kalau di atletik kita namanya lempar lembing. Nah, kalau di anak SD kita menggunakan bahannya yang kita lempar adalah roket. Ya, seperti apa bentuknya? Ya, seperti roket, teman-teman. Ini dia contohnya, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, dia bentuknya seperti roket. Ini terbuat dari pipa, teman-teman. Dengan di belakangnya diberikan sayap. Nah, ini yang kita pakai untuk melakukan lempar roket. Ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yuk kita saksikan cara melakukannya. Ini dia. Nah, itu dia. Nah, di lempar roket ini juga ada 3 langkah, teman-teman. Yang pertama ada awalan, yang kedua tolakan, dan ketiga akhiran. Nah, secara memegang roketnya juga kita harus memegang pada bagian tengah roketnya, teman-teman. Nah, yang berwarna hitam itu ya, kita pegang yang berwarna hitam itu. Nah, kemudian kita lepaskan roketnya ke atas ya. Nah, itu dia. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, variasi dari gerak dasar lempar yang kedua adalah lempar bola ayun. Nah, ini dia cara melemparnya. Kita mengayunkan tangan boleh tangan kanan, boleh tangan kiri ya, teman-teman ya. Nah, kita melempar bola dengan menggunakan tangan kita. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lihat gambar berikut ini. Nah, bagaimana posisi tubuh kita? Sikap berdiri tegak, kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang bola, dipegang tangan kanan di belakang telinga dengan siku ditekuk. Pandangan ke arah sasaran yang dituju. Ayunkan lengan kanan dengan kuat. Saat bola berada di atas depan kepala, lepaskan bola, ikuti dengan lecutan di pergelangan tangan agar bola meluncur ke atas depan. Nah, silakan dilakukan, tapi ingat harus tetap berhati-hati. Nah, di dalam olahraga atletik ada juga namanya olahraga tolak peluru. Ini hampir sama dengan lempar bola ayun ini, teman-teman. Tolak peluru ya. Dan tolak peluru itu biasanya menggunakan bola besi dan tergantung ya. Kalau perempuan beratnya sekian kilo, laki-laki sekian kilo. Jadi berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kita berusaha menolak peluru tersebut atau besi tersebut, dan besinya berbentuk bola, teman-teman, sejauh mungkin. Nah, itu dia yang salah satu olahraga atletik juga. Oke, bisa dipahami ya.